video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya meremote dengan real device. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa di sini tuh ada PC, laptop, kabel, dan switch ya teman-teman. Nah, di switch ini ada berbagai port ya teman-teman. Port ini itu namanya interface. Jadi interface ini nanti akan dimasukkan pada bisa jadi kayak akses point untuk internet atau laptop dan PC. Nah, ada pula di sini yang namanya port console, teman-teman, yang ini. Bisa kita baca sendiri bahwa di sini namanya adalah port console. Apa sih port console itu? Port console itu gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC ya, teman-teman, dengan menggunakan kabel. Nah, kabel ini akan tersambung ke port console dan sedangkan yang ini akan terhubung ke laptop maupun PC ya teman-teman. Nah, untuk video remote dengan real device sampai sini dulu. Di next video kita akan mencoba praktek meremote dengan Cisco pakai Treasure ya teman-teman. Semoga kalian paham. See you next video. Bye! Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktek meremote di Cisco. Di video sebelumnya kita sudah mencoba meremote di real device ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba di Cisco. Langsung saja kita tambahkan switch. Kita pilih switch yang paling kiri ya teman-teman. Kita tambahkan satu, lalu kita tambahkan satu buah PC. Nah teman-teman, untuk connection ini itu banyak sekali jenis-jenisnya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk automatical choose connection type ini itu udah default ya teman-teman. Jadi kalau kita menghubungkan untuk FA atau interface menggunakan kabel yang ini. Sedangkan di sini kita akan meremote, jadi kita akan menggunakan kabel yang namanya konsol ya teman-teman. Langsung saja kita sambungkan ke switch. Kita pilih konsol, lalu kita hubungkan ke PC dan kita pilih RS232. Nah teman-teman, untuk konfigurasi itu sebenarnya ada dua cara, yaitu bisa pada switchnya langsung, pada CLI ya teman-teman. Namun kali ini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Caranya adalah kita sudah menyambungkan kabel, lalu kita klik PC, lalu kita masuk ke desktop, dan kita pilih yang namanya terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita okekan saja, lalu kita sudah bisa masuk di sini ya teman-teman. Kita sudah bisa mengkonfigurasi di sini teman-teman. Sebenarnya ini tuh sama aja ya teman-teman. Nah, itu sama aja untuk mengkonfigurasinya. Cuman untuk di real device itu untuk switch tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin kalian kurang kelihatan untuk teks CLI atau Linux-nya. Kalian bisa masuk ke option, lalu kita pilih preference, lalu kita ganti ubah fontnya yang CLI ya teman-teman. Kita pilih teks ukurannya yang paling besar. Baik. Kembalikan, kita coba lihat lagi ya. Di sini. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan ya untuk teksnya. Nah, jadi ini teman-teman untuk nge-remote dari Cisco. Di video selanjutnya kita akan mencoba belajar perintah-perintah dasar di Cisco, teman-teman. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba belajar perintah-perintah dasar Cisco ya teman-teman. Langsung saja kita hapus PC-nya teman-teman. Karena perintah-perintah itu ada di
switch ya teman-teman, ada di sini. Langsung saja kita klik dan kita masuk pada mode tab CLI ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini itu ada tanda atau simbol lebih besar ya teman-teman. Simbol lebih besar ini artinya adalah kita berarti masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Bisa kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa melakukan konfigurasi, cuman kita bisa mengetes bahwa ada telnet, SSH, ataupun ping dan lain-lain ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada mode yang namanya privilege. Kita langsung saja kita ketikkan komennya, yaitu enable. Sudah ketik komen, langsung kita klik enter. Nah, bisa kita lihat teman-teman, untuk tanda pagar ini berarti kita masuk pada mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, lebih leluasa. Kita coba saja ketikkan sama seperti tadi tanda tanya. Nah, di sini itu teman-teman lebih banyak komennya daripada user tadi ya teman-teman. Di sini ada more yang berarti lebih. Kita bisa klik enter ya teman-teman. Nah, enter itu berfungsi untuk biar kita melihat satu komen di bawah yang tadi, di bawah information. Ketika kita ketikkan enter itu akan muncul SSH ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu bisa memakai spasi. Untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak komen-komen. Kita coba ya teman-teman. Klik spasi. Nah, di sini kita bisa memunculkan lebih banyak komen-komen daripada klik enter yang tadi. Enter tadi itu cuma bisa memunculkan satu komen, sedangkan spasi bisa memunculkan banyak komen-komen ya teman-teman. Bahwa kita masuk pada mode privilege ini, banyak komen yang bisa kita pakai ya teman-teman. Langsung saja kita ke yang terakhir atau yang ketiga. Ada yang namanya yaitu global configuration. Langsung saja kita masukkan komennya adalah conf T ya teman-teman. Langsung kita klik enter. Nah, setelah ada tulisan atau setelah muncul tulisan config ini teman-teman berarti sudah masuk pada mode global configuration ya teman-teman, yaitu di mana di sini kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita klik lagi tanda tanya. Di sini banyak banget komen-komennya. Tuh banyak banget ya teman-teman. Kita coba klikkan spasi lagi. Nih di sini teman-teman bisa konfigurasi pada menu config. Nah, untuk tadi di menu privilege kita coba ketikkan X atau kita ketikkan exit. Nah, pada menu privilege ini teman-teman cuma bisa menggunakan komen-komennya saja ya teman-teman. Teman tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi data. Nah, untuk mengubah isi datanya itu yaitu kita masuk pada mode global configuration. Begitu ya teman-teman untuk perintah-perintah dasar. Perintah dasar ini teman-teman harus tidak harus dihafal, tapi teman-teman harus tahu ya teman-teman. Nanti kalian juga hafal sendiri. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba belajar singkatan perintah-perintah dasar pada Cisco ya teman-teman. See you next the video. Bye. Semoga kalian paham perintah-perintah dasar Cisco ini ya teman-teman. Langsung saja kita bertemu di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya
password agar switch kita konfigurasinya tidak bisa dihack oleh orang lain. Langsung saja kita masuk ke switch. Kita buka tab CLI, kita enter, kita masuk ke mode privilege. Kita enter. Lalu kita masuk ke global configuration yaitu conft, lalu kita enter lagi. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa ketika kita sudah masuk ke config tab pagar ini, tanda pagar ini, berarti artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi ya teman-teman. Sedangkan untuk tanda pagar ini sendiri, ini tuh tidak bisa mengkonfigurasi, tetapi hanya bisa mengetes beberapa doang ya teman-teman. Dan untuk tanda lebih besar ini atau mode user ini hanya terbatas untuk bisa ngetesnya teman-teman. Langsung aja kita akan memberi password, kita ketik enak, lalu kita klik tab. Nah itu tuh jalan lebih mudahnya ya teman-teman. Lalu kita klik pas, lalu kita klik tab lagi. Nah sudah ada enable password ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan, misalnya di sini passwordnya contoh ya teman-teman 123, kita yang gampang aja dulu. Lalu kita klik enter. Nah, kita coba keluar. Oke. Nah, password tadi yang sudah kita buat itu gunanya itu untuk supaya kita tidak kehack ya teman-teman. Jadi jika kita ingin masuk ke mode privilege itu, kita harus masukkan dulu passwordnya ya teman-teman. Kita langsung saja coba. Nah, di sini kita harus memasukkan password yang tadi, yaitu 123. Nah, kenapa sih kita sudah ngetik tapi tidak ada passwordnya, tidak kelihatan di sini? Nah, itu tuh sudah default ya teman-teman. Jadi sudah dari sananya. Jadi supaya aman ketika kalian lagi di lingkungan sekitar atau umum gitu, ketika kalian masukkan password, orang sekitar yang ada di sekitar kita itu tidak akan tahu bahwa passwordnya itu 123. Jadi ini tuh supaya aman ya teman-teman. Langsung aja kita enter, bisa dilihat sendiri bahwa kita sudah masuk ke mode privilege. Berarti passwordnya benar ya teman-teman. Nah, bagaimana sih jika passwordnya lupa? Gak usah panik teman-teman, kita bisa ngelihat di show run. Klik enter. Nah, jadi show run ini untuk memperlihatkan atau mengkonfigurasi pada switch ini yang kita sedang mengkonfigurasi passwordnya. Berarti ini ya guys, 123. Teman-teman, untuk enable password ini tidak secure ya teman-teman, yang berarti tidak aman. Artinya kita bisa kelihatan oleh orang lain kalau misalnya kita ingin mengkonfigurasinya. Jadi ini tuh tidak aman ya teman-teman. Untuk lebih secure-nya lagi, kita bisa mencoba yang namanya enable secret ya teman-teman. Oke, kita langsung aja coba. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketik enable secret. Nah, di sini kita bisa memasukkan passwordnya lagi, yaitu contoh seperti apa ya? Kita ketik aja Cisco ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita coba keluar lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini tuh kalian bisa memasukkan password yang enable password atau enable secret. Namun kali ini kita akan coba yang enable secret, yaitu Cisco, berarti CISCO. Kita enter. Nah, bisa masuk ya teman-teman. Coba kita lihat di show run ya. Nah, klik enter. Bisa kita lihat perbedaannya ya teman-teman, bahwa enable secret itu ketika kita melihat di show run, ini tuh seperti ini passwordnya, jadi bukan langsung Cisco. Jadi ini tuh kayak diblokir dari sananya, jadi tidak akan gampang kena hack. Itu aman ya teman-teman. Sedangkan enable password ini gampang banget kena hack.
karena ini tuh kelihatan ya teman-teman. Sebenarnya untuk enable password ini kita bisa ubah jadi seperti enable secret seperti ini. Langsung saja kita cobain ya teman-teman. Kita masuk pada kode konfigurasi dulu. Lalu kita ketikkan di sini yang namanya service password encryption. Nah, service password encryption-nya ini tuh untuk enable password yang 123 tadi, terus akan diblokir seperti enable secret teman-teman. Langsung aja kita klik enter, lalu kita ketik exit ya teman-teman. Kita keluar dulu, lalu kita masuk lagi. Lalu kita lihat di show run. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa ini tuh sudah keblokir. Tuh, sudah tidak seperti tadi ya teman-teman. Tapi ini tuh masih tidak secure ya teman-teman. Tuh, ini tuh masih tidak secure. Kenapa? Karena ini tuh masih bisa dihack teman-teman atau nge-crack ya teman-teman. Jadi kita coba buktikan apakah ini aman atau tidak. Langsung aja kita blok, langsung kita salin, kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke Google teman-teman. Kita klik di sini yang namanya Cisco password decrypt ya teman-teman. Nah, di sini tuh banyak banget ya, banyak jenis-jenisnya, tapi kita masuk di yang paling pertama aja. Nah, kita scroll, kita masukkan di encrypt password yang tadi kita sudah copy ya. Langsung aja kita tempel di sini. Kita klik submit, teman-teman. Tuh, teman-teman, kita masih bisa kelihatan, masih bisa ke-hack. Kalau itu passwordnya 123 untuk enable password ya, teman-teman. Jadi, sebaiknya kita itu memakai enable secret, jangan enable password, karena enable password sudah diblokir pun masih bisa kedetek ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video password, mengasih password sampai sini dulu. Di next video kita akan belajar mengkonfigurasi IP address. Sebenarnya kita sudah mencoba, tetapi di video selanjutnya kita akan lebih mendetail ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktek konfigurasi IP address pada router. Oke, langsung saja kita tambahkan routernya. Kita pakai yang sebelah kanan, paling kanan, kita tambahkan 1. Lalu kita tambahkan 1 buah switch. Lalu jangan lupa kita tambahkan PC, kita pakai 3 PC, 2 di bawah, 1 di sini. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa kita sambungkan dulu atau hubungkan dulu router dan switch, lalu switch ke PC. Lalu router ke PC. Bisa kita lihat ya teman-teman, untuk topologi seperti ini itu berarti untuk PC 0 dan PC 1 itu berbeda blok subnet atau berbeda network dengan PC 2 karena mereka sudah beda segmen. Apa sih segmen itu? Jadi segmen itu adalah artinya tuh kayak pada port-port di router seperti FA0/0 itu berarti itu segmen ke-1. Sedangkan FA0/1 itu segmen kedua ya teman-teman. Itu sebagai perumpamaannya saja. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router melalui config. Nah,
di sini ya teman-teman, dan masuk kepada fast Ethernet 0/0, lalu kita menyalakan portnya dan kita memasukkan IP addressnya teman-teman. Tetapi untuk real device itu kita tidak akan menggunakan yang namanya FA seperti ini teman-teman. Ini tuh hanya ada di Cisco Packet Tracer. Untuk realnya kita akan menggunakan yang namanya CLI ya teman-teman. Kita keluarkan dulu. Oke teman-teman, perlu diingat bahwa jika kita ingin mengkonfigurasi, kita harus masuk pada menu Global Configuration. Langsung aja kita klikkan komennya itu conft, enter. Nah, sebelum kalian mengkonfigurasi, kita harus memikirkan IP berapa yang akan dipakai ya teman-teman. Semisal contoh, untuk segmen di sini kita memakai IP 10.10.10/24 dan untuk di sini yaitu 20.20.20/24. Nah, jadi untuk yang memakai switch yaitu 10.10.10/24 dan ini yang tersambung pada router yaitu 20.20.20/24. Nah, setelah itu kita konfigurasikan IP ya teman-teman. Untuk FA 0/0 itu memakai gateway yang kayak kemarin ya teman-teman. Berarti jadi kita tandain dulu ya. Di sini tuh titik 1 ya teman-teman. Lalu berarti di sini titik 2 dan di sini titik 3, lalu di sini berarti titik 2 ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Di PC 0 ini berarti IP address-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam routernya, kita langsung mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita masuk, lalu sini teman-teman. Kita masuk dulu pada interface-nya yaitu INTT FA. Kita masuk kepada 0/0 dulu ya teman-teman. Lalu kita enter, kita nyalakan dulu kabelnya ya teman-teman. Berarti caranya itu kita memasukkan komen no shut tab, no shutdown ya teman-teman. Lalu kita enter, kita keluar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini kabelnya sudah nyala atau sudah berganti jadi warna hijau. Lalu kita coba masuk ke FA 0/1. Kita juga sama harus menyalakan itu ya. Langsung aja seperti tadi. Interface FA 0/1 ya teman-teman. Enter, lalu no shut tab. Kita langsung klik enter lagi ya teman-teman. Bisa dilihat ini kedua interface ini sudah menyala ya teman-teman, sudah lampu hijau. Setelah lampu hijau ini langsung saja kita konfigurasi, kita coba konfigurasinya, kita exit dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk pada menu interface 0/0 ya teman-teman. Langsung aja kita masuk kepada IP address-nya. Misalkan tadi itu 10.10.10.1/24 ya teman-teman.
Namun di Cisco ini tidak memakai slice 24 ya teman-teman, kita itu memakai subnet max. Jadi tidak memakai prefix. Berarti cara penulisannya ialah 255 255 seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung klikkan enter saja, lalu kita keluarkan ya teman-teman. Kita masuk pada interface 0/1. Kita masukkan IP-nya lagi, yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan subnet max-nya 255.255.0. Nah, lalu kita enter ya teman-teman. Teman-teman, itu untuk IP address untuk segmen 2 ya teman-teman. Setelah di enter, kita coba lihat IP-nya, kita coba keluar ya teman-teman, kita masuk pada menu privilege. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa mengetikkan ini teman-teman, show IP. Nah teman-teman, untuk melihat IP-nya kita menggunakan command show IP interface. Oke, karena tadi ada kesalahan teknis, langsung aja kita keluar ya teman-teman. Kita masuk pada menu privilege, lalu kita ketikkan show IP interface. Tab brief ya teman-teman, tab. Lalu kita klik enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa untuk FA0/0 dengan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan untuk FA0/1 yaitu 20.20.20.1 itu sudah statusnya sudah up ya teman-teman, sudah up tuh. Yes, manual up ya teman-teman. Ini tuh artinya berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang down ini berarti artinya tidak berjalan ya teman-teman. Tidak berjalan dengan baik. Oke teman-teman, kita sudah melakukan konfigurasi pada IP address di router. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP pada PC ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk pada PC-nya. Lalu kita masuk ke IP address-nya yaitu tadi 10.10.10.1 ya teman-teman. Sorry, 1.2. Lalu kita masukkan subnet mask-nya sama seperti yang tadi teman-teman, 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya itu yang tadi ya teman-teman, titik 1 berarti 10.10.10.1. Nah, sudah seperti ini, lalu aja kita konfigurasi pada PC 1 ya teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 3 lalu default gateway-nya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita konfigurasikan yang ini ya teman-teman, PC 2 yaitu 20.20.2
255.255.0 dan default gateway-nya yang tadi teman-teman 20.20.1 ya teman-teman. Nah, oke, semuanya sudah dikonfigurasi ya teman-teman. Kita coba ngirim paket dulu ya teman-teman. Kita coba dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. PC 0 ke PC 1. Bisa kita lihat bahwa di sini tuh successful ya teman-teman. Lalu kita coba PC 1 ke PC 0. Bisa kita lihat bahwa di sini sukses juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman yang berbeda blok subnet. Kita delete dulu ini. Lalu kita kirimkan paket, PC 1 mengirimkan paket ke PC 2 ya teman-teman. Oke, file it. Awal-awal emang suka file it ya teman-teman. Kita coba lagi. PC 1 mengirimkan paket ke PC 2. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya itu successful ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk konfigurasi IP address pada router. Di video selanjutnya kita akan mencoba yang namanya belajar perintah N ya teman-teman. Semoga kalian paham untuk konfigurasi IP address pada router. Teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya perintah N ya teman-teman. Perintah N ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini tuh sama aja kayak perintah exit ya teman-teman. Langsung saja kita coba masuk pada router. Nah, teman-teman bisa kita lihat sendiri bahwa di sini tuh sudah pada masuk mode privilege. Misalkan kita sedang masuk pada mode konfigurasi global, teman-teman. Hotel, lalu kita masuk ke interface FA 0/0 ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, misalnya untuk mode exit ini teman-teman, bahwa kita itu kalau kita ketikkan command exit, kita tuh langsung masuk pada mode configuration ya teman-teman. Berbeda ketika kita ketikkan N, kita itu bakal keluar ya teman-teman. Enter. Nah, dari mode global configuration itu kita sudah keluar ya teman-teman. Jadi dari mode global ini ketika kita ketikkan N, kita langsung keluar ke mode privilege ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Semoga kalian paham.